Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walau lewat dunia maya. Ketika saya memasuki masjid pada bulan September 2023, ya tanggal 8, ada pemandangan yang tidak biasa karena ada dua orang gadis ya yang rambutnya pirang dan kemungkinan ini adalah anak-anak pang ya, pang bukan pangsiunan tapi anak-anak yang memang mengejar kebebasan. Saya penasaran ya, kenapa kok anak-anak pang mau menginjakkan kaki di masjid? Apakah dia mau sholat atau mau melakukan kegiatan yang lain? Maka saya berusaha menguliknya. Ya, saya observasi sambil melihat bangunan Masjid Kendal yang direnovasi, dibongkar total, dan kondisinya masih sekitar 30% ya. Jadi ini multi-use dan saya memang melihat dari sudut ke sudut, siapa tahu ketemu lagi dengan anak-anak pang tadi. Ya, saya masuk, ini bangunan utama, di mana bangunan utama ini ada beberapa pilar ya. Kalau pilar yang tinggi dari kayu ini ada 16, tapi pilar utamanya itu ada 4. Dan pilar ini ditanam atau ditancapkan begitu di tengah-tengah bangunan utama masjid ya. Di sini ada tiang atau soko guru ya namanya, soko guru dari baik ke Sunan Gresik ya, Sunan Kalijogo dan sebagainya ada di sini, ditancapkan di tengah-tengahnya. Nah ini kita lihat, ini baru tahap pengecoran lantai, tetapi atapnya juga dibangun begitu. Ini pengecoran lantai, diberi plastik di bawahnya, dan kemudian ini juga ada soko ya, soko utama begitu, soko utama yang ini simbolisnya ditanam itu sekitar 2 pekan yang lalu. Ini cukup tinggi ya, cukup tinggi, mungkin ada sekitar 16-17 meter ya. Nah, ini soko guru Sunan Maulana Ibrahim ya. Kemudian di bawah itu juga ada makam, dan di sebelah sana itu ada sekolah ya. Kemudian ini juga ada makamnya Mbah Suja begitu ya, Mbah Suja. Dan di sisi depan itu adalah juga termasuk serambi sebelah utara ya, dari bangunan utama. Ini memang masjid ini berdiri kokoh dan megah di tengah kota, sehingga mudah sekali dijumpai, dan pada saat-saat libur panjang itu banyak digunakan untuk anak-anak sekolah, biasanya sholat subuh di masjid ini. Tetapi karena masjid ini baru direnovasi dan kebetulan ini memang tidak masa liburan, jadi masjid ini masih direnovasi dengan tidak ada gangguan. Ini tadi kita lihat ada soko guru Sunan ya Maulana, kemudian di depan sana itu juga ada soko guru yang terpanjang kokoh ya. Ini Raden Mas Said gitu ya, tertulis Raden Mas Said atau Sunan Kalijogo. Ini soko guru yang dipersembahkan atau dibuat oleh Sunan Kalijogo ya. Ini termasuk soko guru yang besar ya, ada 4 yang besar itu ya. Jadi soko guru itu yang lain ada 16, itu agak kecil ya. Tetapi penyangga-penyangga yang lain itu dibuat dari baja ya, besi baja. Ini sudah ditancapkan. Dan di sebelah sana itu ada tower Masjid Agung yang dibangun sekitar
atau 12 tahun yang lalu, dan biayanya 2 miliar saat itu. Ini lihat, ini cakar rayamnya itu begitu kokoh, dan memang kalau kita lihat di depan itu banyak kendaraan yang lalu lalang karena memang adanya di tengah kota. Kita lihat ini onggokan pasir ini masih ada di tengah karena nanti juga akan digunakan untuk menambal yang masih kurang sempurna, walaupun ini sistem lantainya itu dicor ya, tidak hanya sekedar dicrocok bahasa Jawa, tetapi dicor. Dan di depan itu ada makam Wali Joko, pendiri masjid ini juga ya, makam Wali Joko. Ya, saya berusaha untuk melihat ya apakah mungkin anak-anak tadi ada di ini di kamar kecil yang belum jadi, siapa tahu di sana. Tetapi akan saya lihat juga perkembangan bangunan di kamar kecil ini seperti apa, biar tahu nanti kalau sudah jadi dibandingkan dengan mentahan atau yang belum jadi seperti apa. Ini kita lihat ini di luarnya, di luar. Tetapi ketika kita masuk terlihat sudah dimulai bakal-bakal untuk tempat wudhu. Ini terlihat di sini. Nah, ini tempat untuk berwudhu dan cukup representatif ya, cukup bagus. Kemudian itu bentuk letter L, begitu, letter L. Jadi kelihatan, dan ini nggak ada orang. Ternyata tidak ada orang ya, tidak ada orang. Maka mari segera saja mencari di sudut lain. Ini letter L bangunannya. Belum jadi, masih dipugar. Ini kita lihat pancangan-pancangan besi yang sangat kokoh dan menjulang tinggi ya, mungkin ada 20 meter ke atasnya, cukup tinggi ya. Dan banyak digunakan para musafir ya, singgah di masjid ini. Ini kita lihat bangunan puing-puing bangunan hasil bongkaran, dan itu memang jalan Dendels, itu jalan raya yang digunakan untuk jalur Pantura, termasuk jalur Pantura. Dan ini saya mengambil gambar di saat matahari terbit di pagi hari. Itu ada musafir juga yang melihat-lihat di dalam masjid ini. Sebelum masjid ini selesai sudah kelihatan megahnya ya. Nanti mudah-mudahan beberapa saat nanti ketika masjid ini sudah jadi, maka nanti akan bisa digunakan tidak hanya oleh masyarakat Kendal, tapi masyarakat seluruh Indonesia. Karena banyak peziarah mampir di sini, sholat subuh dan melanjutkan perjalanan, biasanya menuju ke Semarang, itu melihat replika Ka'bah di kawasan Semarang, itu di yayasan ada replika untuk manasik begitu ya. Nah, ini silahkan nanti kalau sudah jadi bisa mampir di masjidnya, kebanggaan orang-orang Kendal ya. Jadi ini saya sajikan ya, biar tujuan saya adalah untuk membuat kegiatan saya biar saya tidak lupa begitu ya. Saat-saat pensiun saya berusaha untuk menggunakan waktu saya biar berguna bagi orang lain. Kemudian saya juga akan membuat jejak digital, biar nanti kalau sudah jadi sekian puluh tahun sudah kelihatan, oh dulu Masjid Agung Kendal dibangun seperti ini, ada dokumentasinya. Lihat tadi ada anak-anak pang yang lewat, nah itu sebagai daya tarik saja ya, meningkatkan keimanan ya. Ini maka saya masukkan anak-anak pang yang dianggap tidak ada yang peduli, tetapi ternyata mereka juga kenal masjid, walaupun wallahu alam apakah dia hanya, mohon maaf, pipis, kencing, atau sholat, ya Allah alam. Kita husnudon saja, mudah-mudahan dia masih mau menginjakkan kakinya, karena bagaimanapun sejelek-jeleknya orang kalau
dia masih mau sholat itu masih ada remnya. Ya, mudah-mudahan anak cucu saya ini jangan sampai seperti mereka yang menggunakan waktunya yang tidak menentu ya. Gunakan benar-benar untuk ibadah, dan kalian tanggung jawab sekolah, ya tetap sekolah. Kemudian pesan saya, sekali lagi jangan lupakan sholat kalian. Tegakkan sholat. Ya, kalau Anda ada masalah dengan keluarga, dengan orang lain mungkin, silahkan bersabar dan lakukan sholat. Ya. Kemudian disclaimer saya bahwa barangkali ada kesamaan wajah, kesamaan nama, kesamaan ide, itu adalah kebetulan saja. Dan apabila mengganggu saya mohon maaf. Kemudian saya bukanlah kiai, bukanlah ahli syuting begitu, mungkin gambarnya kurang bagus dan sebagainya, maka atau komentarnya kurang benar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian judul gambar dan isi maupun captionnya mungkin tidak sama dengan isi dari video ini, saya mohon maaf juga sebesar-besarnya. Kemudian sebetulnya konten ini untuk dokumen pribadi dan untuk anak-anak saya, tetapi saya publikkan, barangkali ada di luar family saya yang senang dengan channel saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ini adalah gambar yang saya ambil tidak dengan planning, tidak dengan tim, atau saya ambil sendiri, jadi masih banyak kekurangan, saya mohon maaf setinggi-tingginya. Baiklah, kalau ada yang baik silahkan diambil, dipakai, itu datangnya dari Allah. Kalau tidak baik, itu adalah kebodohan saya mohon maaf. Saya doakan mudah-mudahan Anda semua, kita semua diberkahi oleh Allah, diberikan kesehatan yang bagus, dan selalu dalam lindungan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.